فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana baru pagi ini, hari Rabu ini mengetahui adanya poster yang tertulis dari siapa ini, Firman Hidayat Mawardi, dan ana tidak kenal dia. Baik. Sekarang pujian dia itu tentang apa? Apakah tentang kokohnya manhaj ana, ataukah misalkan dia memuji yaitu manhaj Abu Fairuz kokoh, ataukah dia memuji ilmunya tinggi, atau apa? Tengok pujian dia tentang apa. Kalau pujian dia adalah misalkan mengatakan manhajnya kokoh, nah kita lihat apakah memang manhaj anak kokoh. Kalau manhaj anak kokoh, apalagi yang perlu anak bantah. Kalau manhaj anak lembek, saya akan katakan, afwan, anak ini orang lemah, anak tidak sekuat yang antum sebutkan, anak begini. Kita bantah kalau emang tidak sesuai pujiannya itu. Demikian pula misalkan dia mengatakan, ilmunya tinggi. Kita lihat apakah ilmu tinggi, tinggal lihat. Kita tidak perlu mengakui diri kita ilmu tinggi, bahkan ilmu kita sangat rendah. Tapi ketika pujian itu dinisbatkan kepada pujian-pujian para ulama, lihat apakah memang itu sesuai dengan pujian ulama. Kalau sudah sesuai dengan pujian ulama, sudah sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh para ulama, bagian mana yang harus dibantah? Baik, sekarang dibandingkan ketika para hizbiyun memuji Abu Hazim. Mereka memuji Abu Hazim dari sisi apa? Kenyataannya yang kemarin yang disebar di internet itu, memuji Abu Hazim dari sisi lembeknya manhaj dia. Dari sisi dikatakan dia lebih terbuka terhadap perselisihan pendapat, atau misalkan dia lebih, yaitu dia tidak keras terhadap orang lain dalam masalah mentahdzir dan sebagainya. Nah, kita tanya, pujian ini benar sesuai dengan yang ada pada Abu Hazim ataukah tidak? Kalau tidak sesuai, Abu Hazim bantahlah, harusnya dia membantah. Bagaimana kalian menuduh saya begini? Tak, saya masih setia dengan manhaj yang digariskan, yang diajarkan oleh Syekhuna Yahya. Saya masih tegas dan saya menghantam orang-orang Jamiah dan para hizbiyun. Nah, bantahlah. Kalau dia diam saja berarti dia setuju ketika dikatakan bahwasanya manhaj dia itu seperti itu, dia tidak keras dan tidak begini. Berarti dia setuju. Kalau dia setuju berarti sudah, akhirnya dia terkena panah Ahlus Sunnah salah sendiri. Diminta membantah, ternyata dia tidak membantah. Bahkan cari-cari alasan dia dan pengikutnya, hizbiyun memuji Abu Hazim, hizbiyun juga memuji antum. Tengok dulu pujiannya itu dari sisi apa, dan isi pujiannya benar atau tidak benar. Kalau pujiannya salah, wajib dibantah. Kalau pujiannya benar, dari sisi mana perlu dibantah? Seperti para hizbiyun, sebagian hizbiyun mengatakan yang di Malaysia, mereka mengajarkan sebagian kitab Syekh Yahya, mereka memuji keilmuan Syekh Yahya. Baik, apa yang perlu kita bantah? Apakah kita membantah tak betul pujian itu? Sementara memang Syekh Yahya ilmunya tinggi. Apa yang layak untuk dibantah? Bahkan ini masuk ke dalam bab bahwasanya termasuk persaksian terkuat adalah pujian yang datang dari musuh. Justru itu adalah manfaat. Ketika pujian itu datang dari musuh yang selama ini begini, tahu-tahu malah memuji. Ini adalah persaksian, termasuk persaksian yang terkuat kata para ulama. Baik. Kalau musuh misalkan atau hizbiyun mereka memuji Abu Fairuz dari sisi tulisannya baik, apa yang perlu Anda bantah? Sementara yang terhadap Abu Hazim, mereka memuji karena Abu Hazim tidak keras-keras seperti dulu, tidak gini-gini. Kita tanya, betul tidak seperti ini? Kita tanya ke Abu Hazim. Kalau memang pujian mereka betul, Abu Hazim tidak keras, berarti salah sendiri. Berarti dialah yang melepaskan diri sedikit demi sedikit dari manhaj yang diajarkan oleh para salaf dan oleh yang kemudian diwariskan oleh Syekhuna Yahya. Salah sendiri kalau seperti itu. Tapi kalau pujiannya salah,
Maka hendaknya dia membantah hizbiyun itu, tak, saya masih tegas, saya masih setia dengan ajaran salaf dalam masalah hajrul mubtadi'ah, dalam masalah menghadapi para ashabul jam'iyat wal hizbiyun. Saya masih tegas, saya tidak mau datang dan berkumpul dengan mereka. Itu baru betul membantah. Ternyata pujian mereka adalah pujian palsu, pujian yang penuh makar. Saya bantah. Ternyata Abu Hazim tak membantah. Berarti betul lah itu. Sampai terkenal di kalangan mereka dia lembek. Adapun kalau masalah dipuji Abu Fairuz, dipuji oleh para hizbiyun dari sisi ilmunya, bukan hanya hizbiyun yang memuji, bahkan para ulama pun memuji, alhamdulillah, tanpa ana minta untuk dipuji oleh para ulama. Lalu untuk dari sisi apa untuk dibantah? Adapun kalau sebagian orang yang jahil mengatakan bahwasanya Syekh Hasan mengatakan kalau orang sururi mungkin memuji dirimu, orang sufi memuji dirimu, seluruh firqah memuji dirimu, berarti dakwahmu telah gagal. Lihat dari sisi mana pujiannya. Kalau pujiannya ternyata adalah dari sisi orang ini tidak tegas sama kita, orang ini justru terbuka sama kita, orang ini siap senyum dan jabat tangan. Memang ketahuan dakwahmu gagal. Engkau tidak menegakkan walak barok lillah. Tapi kalau sekedar dipuji, bahwasanya orang ini ilmunya tinggi, hanya saja dia keras. Yang pertama tak perlu dibantah, yang kedua yang perlu dibantah dan diluruskan. Ini bukan masalah keras atau apa, tetapi khudil kitab biquwwah, pegang kitab suci dengan penuh kekuatan. Dan memang Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waghlul alaihim. Wahai Nabi, perangilah orang kafir dan munafikin dan keraslah terhadap mereka. Memang keras. Lihat, pujian dari para mubtadi'ah dari sisi apa? Sampai mereka mencintai dan apa? Kalau ternyata mereka memuji dan mencintai karena manhaj kita yang lembek, memang dakwah kita gagal. Tetapi kalau mereka memuji semata-mata dari sisi ilmiahnya, bahkan sejak dulu, sejak sebelum fitnah sururiyah meletup, memang orang-orang Ikhwanul Muslimin sendiri sudah mengatakan, kalian para salafiyun, memang ilmu kalian hebat, mantap, tetapi kalian itu keras. Jadi kalimat pertama perlu dibantah tidak? Memang mereka mengakui ilmu para salafiyun memang kuat. Baik. Maka apakah ini perlu dibantah? Oh tak, ilmu kami tidak kuat, kami ini jahil, para salafiyun jahil. Apakah seperti itu? Kalam yang sudah betul tak perlu dibantah. Yang perlu dibantah adalah perkataan yang keliru, yang mereka mengatakan tapi kalian keras. Kita bantah begini dan begini. Nah, sementara hizbiyun yang memuji Abu Hazim memuji dari sisi apa? Kalau memuji ternyata dari sisi dia tidak keras, dia baik sama kita. Nah, tinggal Abu Hazim membantah, otak kami masih tegas terhadap para hizbiyun. Kami tidak mau berjumpa dengan mereka kecuali kalau mereka datang untuk mencari kebenaran, datang untuk mencari bimbingan. Nah, itulah yang untuk dibantah dan itulah yang kita inginkan. Dia membantah tujuan bahwasanya dia lembek. Tujuan para yaitu kegembiraan, pujian hizbiyun bahwasanya Abu Hazim sudah bersikap lunak kepada mereka. Nah, dia wajib membantah. Tapi kalau dia tidak membantah, dia mengakui bahwasanya memang dia lunak kepada mereka, berarti betul lah apa yang telah dipersaksikan oleh orang-orang bahwasanya dia lembek. Berarti salah sendiri kalau dia dituduh sudah tidak lagi berpegang teguh dengan ajaran salaf. Baik. Nah, inilah fikih yang benar, bukan sekedar ini dengan ini sama. Berarti apa? Berarti tak perlu saling mencela. Atau kalau yang ini dicela, yang itu juga dicela. Lihat, betulkah sama? Lihat intinya apa? Dan dari sisi mana pujiannya itu? Nah, dengan itu ketahuan memang peristiwa-peristiwa di hari-hari ini memang menjadi batu ujian untuk menunjukkan seberapa dalam fikih dan kemantapan manhaj kita semua. Ini adalah sebagai ujian. Cukup Allah sebagai saksi dan kemudian para salafiyun jadi saksi. Siapa yang kalamnya lebih lurus dan siapa yang fikihnya lebih mendalam dan siapa yang manhajnya lebih tegas dan setia. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.